kali mesin listrik itu arus awalnya adalah arus yang diperlukan untuk mesin ketika dihidupkan kebutuhannya 5 sampai 6 kali nominalnya. Jadi kalau mesinnya 100 watt, berarti butuh listrik 600 watt supaya mesinnya bisa hidup gitu ya. Terus untuk menentukan sekring harus di awal dibagi dengan 2 sampai 2,5 ini faktor keamanannya. Terus hindari menggunakan kabel lebih dari 100 meter karena kalau jaraknya antara kabel tiang dengan tiang gitu ya dan kabel direntang lebih dari 100 meter itu dia sudah tidak kuat menerima bebannya sendiri gitu ya. Maka ini akibatnya nanti bisa dia putus atau bisa menurunkan voltase ya, dan gangguan lainnya. Nah, ini contoh perhitungannya. Kebutuhan listrik alat yang kita gunakan di proyek kira-kira ini ya. Ada crane 7,5 kilowatt hours, ada mixer 784 kilowatt hours, ada pompa 5,5 kilowatt hours, belt conveyor 2,2 kilowatt hour, circular saw 3 kilowatt hour, lalu vibrator 0,8 dan alat-alat lain 1 kilowatt hours. Kalau dikonversikan ke ampere ya ini 15,5 ampere, 8,8 ampere dan seterusnya kira-kira gitu ya. Nah, terus ini yang tanda bintang, yang di bintang ini digunakan secara bersamaan dan dihitungnya 80%. Jadi ini bersamaan dihitungnya berapa? 80%. Jadi kalau kita lihat total nominal maksimumnya, berarti kan ini yang di bintang ini dikali 80%. Jadi misalnya eh, ini kan kalau kita kali dua mesin ya, berarti ini 31 tambah 8 berapa? 39,9 tambah 12, 51,9 tambah 2, 52, 54, 55 gitu ya kira-kira ya. 55 ampere. Kalau di watt kan, berarti ini 15, 19, 24,5, 24, 25,3. Diambil 80% jadi 24 kilowatt. Ya. Jadi yang hidup bersamaan ini. Terus berarti kalau kita lihat di sini, nominal current beban maksimum penggunaan bersamaan, ini tadi ya, kecuali kren 10,3. Jadi ini yang kita hitung adalah yang tidak termasuk kren, karena kren ini yang paling besar gitu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan 4 ditambah 5,5, 9,5, ditambah dengan 0,8, 10,3 ya. Kalau diamperkan 8,8 tambah 12 jadi 20,8 ditambah 2, 22,8 ampere. Jadi kenapa dipisahkan? Karena kan beda antara yang ini dihidupkan dengan yang lainnya gitu ya. Kan nggak mungkin dia hidupnya 1, 2, 3 bersamaan, nggak mungkin kan? Pasti duluan mana yang duluan gitu. Nah yang duluan yang paling besar kita pisah gitu ya. Terus arus awal yang menggunakan untuk penggunaan terbesar berapa? Ini adalah di crane ya. Jadi yang di crane itu berarti 5,5 kali, ya 5,5 kali kali 15,5 ampere ini. Butuhnya 15,5 dikali 5,5 tadi kan antara 5 sampai 6 ya. Kita ambil 5,5 di sini. Jadi dapatnya 85,25 ampere. Lalu dibagi untuk sekringnya dibagi dengan 2 atau 2,5 tadi. Jadi dapatnya 42,63 ampere. Sehingga arus maksimum yang dikehendaki berapa? Yaitu 42,63 ditambah dengan 22,8. Ya. Jadi dapatnya 65,43. Ya. Jadi ini 42,63 ditambah 22,8. Nah, kalau kita lihat dari tabel, kalau 65,43 ampere, kabelnya ini, ya, 60, berapa tadi? 65 ya, 65,43 berarti
lebih besar dari 63, lebih kecil dari 80. Berarti letaknya di sini. Sehingga kabel yang kita ambil adalah yang luasnya ya 25 milimeter persegi. Ya, jadi bukan yang 63 yang kita ambil, tapi yang kecil, karena ini angkanya kecil dari gitu ya. Jadi kecil dari 80, tapi di atas 63. Maka kita ambil 25. Sehingga kita dapatkan ukuran kabelnya adalah 25 milimeter. Kira-kira begitu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ada? Lanjut dulu ya. Kemudian komunikasi tata letak. Jadi tentu pertanyaan pertama adalah alasan untuk menggambar instalasi. Ini adalah untuk menentukan ruang secara tepat, termasuk masa bangunannya tentunya ya. Lalu lokasi peralatan, gudang, kantor terlihat jelas. Gambar dapat memperlihatkan keadaan tempat yang dipilih ideal, lalu layak dan ruang cukup besar, gitu. Lalu pelayanan mobilisasi langsung di tempat yang direncanakan, sangat membantu ahli mengurangi kesalahan, dan pada site yang kecil memberikan perencanaan yang efisien, ekonomis, dan efektif. Tapi jangan terikat juga, kalau misalnya kecil udah nggak bisa, ya kita harus cari lahan di luar site tadi, yang kira-kira lebih dekat ke site, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan konstruksi di proyek. Dasar untuk gambar-gambar instalasi, jadi kalau kita menggambarkan instalasi itu harus jelas skalanya, bisa 1:1 berbanding 100 atau 1:200. Gambar dibuat di atas kertas yang dapat tahan lama. Kalau dulu menggunakan kertas kalkir gitu ya, nah, sekarang mungkin menggunakan kertas HPS atau apa, atau juga bisa di atas kalkir juga kalau ada kalkir. Ukurannya biasanya A1 gitu ya. Tanda-tanda pada gambar harus lengkap dan jelas ya. Nah, ini kalau kita dari kalkir bisa di blueprint ya, dicetak gitu, tapi dalam bentuk kertas yang APS gitu, dapat diberi warna berbeda. Jadi nanti kalau udah di print dikasih warna. Kalau sekarang kan dari gambar udah bisa juga langsung dikasih warna gitu. Karena menggunakan AutoCAD, kalau dulu masih menggunakan manual gitu ya, dengan pulpen, Rapido dan sebagainya. Lalu apa yang harus terlihat pada gambar instalasi ya? Bagaimana mempersiapkan sebuah gambar instalasi? Ini penyelesaian praktis, apakah itu layak dan bisa dibuat. Lalu site manager sangat dekat dengan site dan jelas dengan masalah-masalah yang ditemui di lapangan, ikut bertanggung jawab. Jadi ini dalam kita menyusun misalnya di mana ruangan untuk site manager, maka kita buat dekat dengan site yang tadi itu. Supaya selalu dia ada standby di lapangan. Prioritas dalam membuat gambar instalasi, penempatan secara optimal. Optimal itu artinya jarak antara satu dengan yang lain cukup, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Lalu ruang dapat digunakan secara efektif. Letakkan bagian instalasi yang penting. Jadi yang penting-penting dulu, baru disusul dengan bagian yang lain. Kemudian kalau kita melakukan pemeriksaan gambar, kita gunakan checklist gitu ya. Gambar situasi tadi, skala 1:100 sampai 1:200 itu. Proyek yang akan dibangun dapat terlihat jelas batas-batasnya, garis konturnya, titik data, stake out, bangku data, baku tanda maksudnya benchmarknya itu, dan pondasi gitu ya. Scaffolding yang diperlukan, rintangan yang ada di lapangan, kemudian pembongkaran, penggalian dan tempat pembuangan galian, penopangan dan perkuatan, lalu muka air tanah, sistem pengadaan air, apakah dengan air tanah atau dengan PDAM gitu, sistem pembuangan air kotor, dan telepon dan suplai listrik. Yang dulu teleponnya kan masih telepon statik gitu ya, sekarang udah mobile semua. Lalu suplai listrik. Kemudian perlindungan terhadap pipa-pipa dan kabel. Jadi kadang-kadang site kita tuh mungkin ada yang melintas di situ di bawahnya gitu ya, kabel atau pipa gitu.
atau barangkali eh, yang lainnya kira-kira gitu ya, ada saluran atau apa gitu. Lalu crane dan hoist ya, gambar detail berikut radius dan sebagainya. Instalasi beton, ini artinya untuk batunya di mana, semennya di mana, kemudian kerikilnya di mana, lalu pembersihannya di mana, kira-kira gitu ya. Terus instalasi beton, terus pabrik setempat yang lain, artinya mungkin kalau ada ready mix ya dari mana dari ready mixnya itu kita bisa gambarkan juga titiknya di mana, mungkin dengan nama tidak menentukan jarak gitu ya. Lalu pabrik setempat yang lain, ya, pondasi sementara untuk instalasi sementara. Jadi artinya jangan buat pondasinya yang kuat gitu pada ini yang sementara kecuali kalau crane ya. Crane itu pondasinya biasanya menggunakan pondasi bor ya. Nah, itu memang agak apa dalam gitu ya karena untuk menahan supaya crane jangan roboh gitu ya. Lalu gudang peralatan, bengkel kecil dan mesin-mesin, lalu jalan masuk ya tangga sementara berikut kemampuan jalan tersebut, pagar, ya, kemudian pintu gerbang dan lain-lain, peraturan lalu lintas, jadi tanda-tanda atau rambu-rambu itu ya. Lalu informasi lain yang penting. Ini kira-kira jadwal peralatan. Jadi kalau kita bikin jadwal peralatan kira-kira gini. Ini jenis alatnya, ya. Ini waktunya, bulan. Ini adalah minggu, gitu ya. Nah, nanti ini adalah kebutuhan alatnya per minggunya berapa. Nanti kita bisa jumlahkan ke bawah. Sehingga kita lihat ini yang paling besar 18. Jadi paling tidak site kita mampu menampung 18 alat ini dalam satu hari gitu ya. Ya seperti kita bicara kemarin apa kantornya subkontraktor gitu ya atau tempat kerjanya subkontraktor. Kemudian untuk tenaga kerja ini jenis tenaga kerjanya. Lalu ini adalah yang dibuka setiap waktunya. Lalu nanti kalau kita ingin buat barak bekerja, jadi berarti tidak paling tidak kapasitasnya adalah 19 untuk barak bekerja. Gitu. Nah, kalau misalnya barak bekerja nggak bisa di lokasi gimana? Ya dicarikan mes gitu ya di luar. Yang di mana perlu dipikirkan juga angkutannya atau lintasannya seberapa jauh dari lokasi proyek gitu. Kadang-kadang di beberapa proyek tidak boleh ada pekerja di dalam selama tidak ada pekerjaan gitu ya. Maksudnya nginapnya di luar site. Itu mau tidak mau kita harus cari mes di luar itu untuk menampung tenaga kerja tadi. Tapi tetap aja sesuai dengan aturan ya berapa kebutuhan per uangnya. Jadi jangan sampai mesnya itu terlalu kecil untuk menampung banyak orang. Kemudian laporan teknis ya, penjelasan layout ini laporan dari hasil setelah ada catatan lengkap untuk gambar, penjelasan pemakaian peralatan dan urutan pekerjaan, nilai kemampuan alat dan tenaga kerja yang diperlukan. Ringkasan, ingat bahwa set instalasi hanya dipakai pada waktu yang terbatas, nggak selamanya gitu ya. Lalu sebuah rencana untuk tujuan, karena proyek itu unik, antara satu proyek dengan proyek lain berbeda-beda, maka kita tidak bisa membuat sama untuk setiap set instalasi gitu ya. Eh, Gambarnya seperti satu dengan yang lain sama. Kenapa? Karena kondisi dan situasinya akan berbeda. Kemudian usahakan biaya seminimum mungkin. Nah, di biaya itu adalah biaya total, di mana biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Ini gambar ya. Ini ada sebuah proyek di Jalan Gajah Mada gitu, membangun dua tower gitu, ini tower A dan tower B. Di sini dipasang ada dua crane ya, di mana crane ini dipertimbangkan kalau kita lihat circle-nya. Nah, ini menjangkau daerah ini. Sedangkan yang satu lagi, nah menjangkau ini.
Jadi artinya ini mengcover seluruh jarak yang dibutuhkan di dalam untuk mensuplai ala apa namanya material gitu ya. Terus di sini ada apa namanya hoist dia ya, ada hoist. Nah, ini penempatan ini penting buat aja. Hoist ini jauh dari mungkin dari material atau dari apa sehingga karena ini biasanya untuk ngangkut orang dan alat biasanya ya, untuk pergerakan orang. Terus ini kantor ada di sini dari sikit gitu ya. Pos 2 di sini. Kemudian pagar ini pagar proyek. Lalu di sini ada stok material, ada gudang yang tertutup gitu ya. Ada genset, lalu ada MCK bekerja. Nah ini balap bekerja ada di sini. Terus ini genset juga ya. Kemudian, nah di proyek ini disiapkan jalan sementara untuk warga. Mungkin tadinya ini adalah tempat warga melintas gitu ya. Nah, oleh sebab itu ketika pembangunan jangan kita tutup ini. Karena ditutup nanti bisa jadi protes warga gitu kan. Maka kita siapkan aja ini untuk pengamanan supaya uh, si warga atau orangnya proteksi dibatasi jangan sampai nanti mereka masuk site atau ke area ini. Nah itu kira-kira untuk site instalasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Baik, kalau belum ada kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjutkan dengan topik yang kedua yaitu manajemen tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau kita lihat di proyek itu kan ada tenaga kerja tim inti proyek, lalu ada tenaga kerja tetap, ada tenaga kerja yang dilatih. Nah, di dalam pemikiran kita, di dalam masalah tenaganya adalah begini. Ini sangat tergantung dengan intensitas kegiatan proyek. Nah, di sini maksud intensitas itu adalah semakin ramai kegiatannya, berarti semakin banyak tenaga kerjanya gitu. Jadi kita nggak setiba-tiba banyak tenaga kerja, bukan, tapi tergantung ada pekerjaannya nggak kira-kira begitu ya. Nah, di sini kita menyediakan jumlah tenaga kerja, ya, jenis keterampilan yang diperlukan, kemudian jenis keahliannya. Jadi tergantung kebutuhannya ada nggak ketika itu. Ya. Maka kita lanjutkan dengan perencanaan kerja tenaga kerja menyeluruh. Tadi udah kita buat ya, schedule gitu ya. Berapa perkiraan jumlahnya, jenis keahlian yang keterampilan yang diperlukan, dan pertanyaan berikutnya saat diperlukannya kapan. Ya tadi sudah saya sampaikan tidak semua tenaga kerja mulai dari awal sampai selesai proyek sama ya. Itu mungkin bergantian ya antara satu keterampilan keahlian dengan keterampilan keahlian lainnya nanti. Informasi sumber penyediaan, jadi kita harus tahu
Ya, ini kalau tenaga kerja itu biasanya tukang dan pembantu tukang serta kepala tukang itu kita bisa minta melalui mandor. Jadi kita harus punya akses ke mandor ya, karena mandor ini adalah semacam subkontrak untuk tenaga kerja. Jadi dia yang menggunakan tenaga kerja, ya, yang menyediakannya. Dia ambilnya misalnya dari kampung gitu ya, atau petani yang lagi menunggu panen barangkali lagi tidak ada kegiatan itu bisa diajak, atau juga memang orang yang memang khususnya ya sebagai tukang gitu kan. Jadi setiap waktu dia siap dan sedia untuk dimobilisasi. Kemudian mobilisasi tenaga kerja gitu ya. Jadi dari daerah asalnya ke tempat kerja. Kalau kita lihat kebutuhan tenaga kerja sepanjang waktu dari awal proyek sampai proyek selesai, dan inilah kebutuhan rata-ratanya, maka kita akan bisa hitung rata-rata kebutuhan per bulan 350, lamanya proyek 24 bulan, maka jumlah kebutuhan tenaga kerja adalah 24 dikali dengan 350. Jadi seluas bidang ini, yaitu 8.400 bulan atau disebut juga 8.400 man gitu ya. Kalau kita hitung bulan. Tapi kalau kita hitung hari ya tinggal dikali aja dengan satu bulan berapa hari. Kalau dihitung jam ya dikali misalnya satu hari 8 jam dikali dengan berapa hari dan kali dengan bulannya tadi gitu ya. Lalu apa yang perlu diperhatikan di dalam tenaga kerja ini? Yaitu menyangkut produktivitas tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja periode puncak. Karena kalau Anda lihat kurva S itu ya, itu kan kalau dia dibuat misalnya dalam bentuk yang tidak kumulatif gitu, maka dia bentuknya seperti lonceng. Ya. Nah, kalau seperti lonceng berarti ada nanti puncaknya, lalu ada periode naik, ada periode turunnya gitu kira-kira gitu ya. Lalu jumlah tenaga kerja kantor pusat, ini biasanya yang staff itu ya. Lalu perkiraan jumlah tenaga kerja konstruksi di lapangan, lalu kemudian meratakan jumlah tenaga kerja guna mencegah gejolak atau fluktuasi, artinya jangan sampai ada yang terlalu dominan gitu ya. Tadi misalnya kita butuh tenaga kerja 19 orang per hari, sementara hari-hari berikutnya cuma 16, nanti kan berarti ada bagian yang tidak terisi nanti kan. Nah, itu kita coba leveling atau kita ratakan. Nah, mungkin kalau Anda sudah belajar tentang scheduling gitu ya, maka kita belajar juga tentang namanya leveling ya, alokasi sumber daya. Nah, dalam leveling itu tujuannya adalah untuk meratakan tadi supaya kebutuhan tenaga kerja per harinya merata. Dengan merata kita akan bangun fasilitas yang optimal gitu ya. Misalnya kalau dibuat tidak merata, puncaknya misalnya butuh 30, ya, kemudian hari-hari berikutnya 20, berarti ada 10 yang tidak terisi setiap harinya gitu kan, barak pekerjaannya. Maka kalau kita ratakan misalnya dapat 25, maka kita bisa siapkan fasilitas 25, jadi paling tidak menghemat 5 tempat untuk tenaga kerja tadi. Apa itu produktivitas? Nah, ini ada istilah indeks produktivitas ya. Indeks produktivitas itu adalah jumlah jam orang kerja orang nyata dibagi dengan jumlah jam orang standar. Apa maksudnya? Misalnya kalau Anda lihat meja gitu ya, meja mengerjakan meja. Meja itu bisa dikerjakan misalnya oleh satu tukang, ya, oleh satu tukang gitu ya. Berapa jam? Misalnya, oh ini bisa selesai dalam 30 jam. Itu oleh tukang yang bersangkutan. Lalu standarnya gimana? Standar kita lihat di SNI gitu ya. Di SNI atau di yang lainnya, itu harusnya membuat meja seperti itu butuhnya cuma 25 jam. Berarti berapa indeks produktivitasnya? Yaitu tadi 30 per 25. Nah, kalau angkanya besar dari satu, kita lihat dari indeks produktivitas ini, berarti produktivitas tenaga kerja kita itu lebih rendah daripada standar. Ya, jadi besar atau kecil dari satu. Ya, kalau besar dari satu berarti jelek, kalau kecil dari satu itu luar biasa bagus gitu ya. Karena di bawah standar. Dan kalau yang paling apa ya normal ya harusnya sama dengan standarnya kira-kira. Untuk mengerjakan
mengerjakan pondasi misalnya ya, dengan tenaga kerja itu bisa butuh 20 orang gitu ya, dalam 3 hari misalnya. Nah, kalau kita misalnya mengerjakan itu dalam 3 hari tidak bisa 20 orang, misalnya 25 orang, maka berarti indeksnya adalah 25 per 20 tadi. Ya, jadi semakin besar indeks produktivitasnya, berarti produktivitasnya makin rendah. Makin rendah maksudnya lebih kecil daripada standarnya. Ya, itu pemahamannya ya. Nah, produktivitas tenaga kerja dan QAB ya. QAB itu adalah Quantity Adjusting Budget. Standar dasar produktivitas tenaga kerja adalah standar Gulf Coast USA. Jadi dari Amerika nih ya. Produktivitas tenaga kerja sungguhnya adalah kenyataan di lapangan. Nah, jadi kita sih kalau bicara standar dari sini, tapi kalau yang real di lapangan ini, yang dikerjakan di lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan Quantity Adjusting Budget. Misalnya, kita lihat di sini apa faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pertama, kondisi fisik lapangan dan sarana bantu. Ini menentukan sekali ya. Kalau kondisi fisik lapangannya nggak kondusif begitu, alat bantunya kurang pas, maka bisa jadi produktivitasnya rendah. Gitu. Lalu supervisi, perencanaan, dan koordinasi. Nah ini supervisinya nggak ada, perencanaannya nggak jelas, dan koordinasinya nggak jalan. Ini juga akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Lalu komposisi kelompok kerja, crew namanya ya. Kan kalau di SNI kita lihat ada dibutuhkan sekian satu tukang, bertukang berapa laden kira-kira gitu ya. Jadi satu tim kerja itu kita sebut dengan crew ya. Kita sebut dengan crew. Mungkin kalau kita lihat di apa namanya SNI kira-kira begini. Jadi ini kita lihat di SNI itu ya. SNI 2836 2008 tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan fondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan. Ini kita bisa lihat
Misalnya ya, untuk memasang 1 meter kubik pondasi batu belah campurannya 1:5, ini kita cari ya, 1:5. Hmm. Ya, 1:5 ya. Nah, di sini ada bahan, ya, ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerjanya komposisinya ini yang kita lihat ini. Jadi ini kita sebut dengan kriu ini ya. Ada pekerja, ada tukang batu, ada kepala tukang, lalu ada mandor. Nah, biasanya kalau kita ngitung mandor ini nggak masuk, karena mandor itu bukan pekerja sebetulnya. Dia manajemennya gitu ya, atau yang mengelola, mengatur. Nah, yang ada pekerja, tukang, dan kepala tukang gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk setiap tukang butuh dua tenaga apa pekerja atau pembantu tukang. Sedangkan untuk kepala tukang ini kira-kira satu kepala tukang untuk 10 tenaga apa tukang 1:10 bandingannya kan. Jadi inilah yang disebut dengan crew ya. Tiap tukang ada dua tenaga kerja, tiap kepala tukang ada 10 tukang gitu, ya. Jadi itu yang disebut dengan crew. Kemudian kerja lembur, ya, itu berpengaruh juga. Ukuran besar proyek, makin besar proyeknya ada pengaruh terhadap pekerja. Lalu kurva pengalaman, semakin berpengalaman orang, maka produktivitasnya juga akan makin baik. Pekerja langsung versus pekerja subkontraktor ini akan terpengaruh juga gitu ya. Dan kepadatan tenaga kerja, artinya space tempat kerja. Makin sempit tempat kerjanya, biasanya produktivitasnya makin rendah, kira-kira begitu. Nah, kita lihat satu persatu gitu ya. Indeks produktivitas tenaga kerja lapangan dari berbagai negara, kalau kita lihat dari data ini, ya, Italia itu 1,14. Ini dibandingkan dengan yang di Amerika ya, yang kita sebut sebagai standar tadi satu gitu. Austria 1,3, Aljazair 1,82, Nigeria 2,22, Brazil 1,76, Kolombia 2,25, Taiwannya 1,91. Jadi indeks produktivitas yang paling tinggi di sini adalah 2,25, yaitu Kolombia. Kita nggak tahu ya Indonesia berapa sih gitu ya, karena nggak ada datanya gitu. Nah, pertanyaan sekarang, di antara negara-negara ini mana yang produktivitasnya paling tinggi? Italia, Pak. Italia ya, yaitu 1,14. Jadi semakin kecil indeks produktivitasnya, berarti produktivitasnya makin makin tinggi atau makin mendekati standar di Amerika ini. Gitu ya. Jadi itu cara membaca data ini. Nah, ini gambaran hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lembur itu meningkatkan indeks produktivitas. Kita lihat ya grafiknya nih, ya. Ini jamnya, kalau lembur 3 jam, maka indeks produktivitasnya lebih dari satu. Jadi rata-rata di dalam lembur itu indeks produktivitasnya lebih dari satu. Itu menunjukkan apa? Produktivitasnya bagus atau jelek? Jelek, Pak. Jelek ya, karena di bawah, apa di atas satu indeks produktivitasnya. Lalu ini berkaitan dengan eh, besarnya proyek. Ya. Ini menunjukkan jumlah tenaga kerja, jam orang konstruksinya. Ini menunjukkan indeks produktivitasnya. Nah, ini sama tren yang disebut dilihatkan tadi. Semakin banyak atau semakin besar proyeknya yang ditunjukkan dengan jumlah tenaga kerja tadi, maka indeks produktivitasnya makin naik.
Ini menunjukkan bahwa makin jelek produktivitasnya, kira-kira gitu ya. Terus dari pengalaman, pengalaman itu artinya gini, semakin sering pekerjaan itu dibuat, dilaksanakan, maka eh, ini menunjukkan bahwa makin lama dia makin terbiasa, ya. Maka di sini ditunjukkan ini adalah jam orang per unit, ini adalah hasilnya kumulatifnya. Apa yang bisa kita baca di sini? Ternyata ini menurun ini, ya. Artinya apa? Semakin banyak yang dihasilkannya, maka jam orang per unitnya makin berkurang. Kalau jam orang per unitnya masih kurang, berarti produktivitasnya gimana? Produktivitasnya naik. Ya, kenapa naik? Karena tadi indeks produktivitas itu kan jam orang nyata dibagi dengan jam standar tadi ya. Kalau makin turun jam orangnya atau jam nyatanya, berarti kan IP-nya makin mengecil kan, indeks produktivitasnya makin kecil. Kalau makin mengecil berarti produktivitasnya makin baik. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kurva ini persamaannya adalah YX sama dengan K dikali N. K itu jumlah jam untuk orang yang memproduksi per unit, N-nya adalah jumlah unit yang akan diproduksi. Kalau tadi menggunakan kurva apa parabola gini, kalau ini kita gunakan logaritma kira-kira begini, ya. Jadi sama kecenderungannya. Semakin sering produk itu dibuat gitu ya, maka ternyata jam orang per unitnya makin kecil. Artinya semakin berpengalaman orang, maka produktivitasnya akan makin naik atau indeks produktivitasnya akan semakin eh, kecil, ya. Kalau indeks produktivitasnya besar berarti itu adalah eh, produktivitasnya kecil. Nah, kalau kita lihat di dalam kepadatan tenaga kerja, ini adalah luas tempat kerja per tenaga kerja. Ini adalah indeks produktivitasnya. Jadi makin ke sini, indeks produktivitasnya makin besar. Di sini menunjukkan semakin mengecil begini adalah berarti makin sempit tempat kerjanya. Kalau ini 200 feet persegi per tenaga kerja, ini makin 150, ini 100, dan ini 50. Jadi semakin sempit orang tempat kerjanya, maka produktivitasnya menurun, indeks produktivitasnya naik. Gitu ya. Terus kalau dilihat dari slope yang ini tadi, ya slope ini dengan menggunakan logaritma tadi, maka terlihat di sini apa? Eh, Kalau di proyek-proyek ya industri kedirgantaraan itu slope-nya itu 85%. Kalau pembuatan kapal sekitar 80 sampai 85%. Kalau konstruksi itu slope-nya 70 sampai 90, jadi makin curam gitu ya. Artinya makin pengalaman itu makin eh, apa produktivitasnya makin tinggi lah kira-kira gitu. Lalu pengelasan sekitar 90%. Lalu kaitkan yang sekarang dengan eh, apa namanya profil atau kondisi dari proyek konstruksi ya. Tadi udah kita katakan dia seperti ini kurvanya, parabola gitu ya, atau setengah parabola gitu. Ini menunjukkan apa sih ini yang merah ini? Itu menunjukkan indeks produktivitasnya. Dan ini menunjukkan persentase penyelesaian pekerjaan. Jadi di dalam konstruksi itu ada fase-fasenya ya. Ini fase mobilisasi. Di sini jumlah tenaga kerja meningkat. Ini adalah puncak jumlah tenaga kerja. Di sini jumlah tenaga kerja berkurang. Kalau lihat dari segi pekerjaannya, ini adalah yang sipil yang dominan gitu ya, kerja sipil, fondasi, struktur dan sebagainya.
Ini kejadian MA yang dominan. Jadi dari sini menunjukkan semakin apa namanya di awal indeksnya rendah, ya, tapi di peak di puncaknya itu ini indeksnya apa maaf di sini tinggi gitu ya, di sini merendah. Artinya di sini produktivitasnya rendah, di sini produktivitasnya mulai tinggi karena di puncak gitu ya. Tapi di sini melakukan penurunan lagi produktivitas atau meningkat lagi indeks produktivitasnya. Jadi tolong bedakan ya istilahnya indeks produktivitas dan produktivitas. Jadi berlawanan. Kalau indeks produktivitas naik berarti itu produktivitasnya turun. Indeks produktivitasnya turun berarti produktivitasnya naik. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, ini terkaitan dengan tadi apa tahapan proyek. Sehingga kita lihat di sini mobilisasi berlangsung sekitar 10 sampai 15% ini jadi 10 sampai 15% ya. Terus yes, produksi produktivitas berkurang besar sama lebih kurang 10%, pengaturan kurang efisien biasanya itu di awal-awal tadi ya. Di periode puncak produktivitasnya optimal, jumlah tenaga kerja tidak bertambah karena sudah penuh semua tempat kerja terisi. Lalu di sini biasanya mereka sudah apa namanya sudah berpengalaman kira-kira di lokasi gitu, jadi tahu trik-trik pekerjaan seperti apa. Sedangkan periode menurun itu biasanya kurang tepatnya perencanaan, nah, maka bisa saja terjadi nanti kelebihan tenaga kerja yang harusnya sudah mulai dikurangi tapi tidak dikurangi gitu ya. Lalu sikap mental semangat dan yang mengendur, ya. Kemudian terlambatnya demobilisasi. Akibatnya apa? Demobilisasi itu mengembalikan ya tenaga kerja ke tempatnya lagi. Akibatnya produktivitas tenaga kerja akan menurun. Ya, jadi makanya indeksnya tadi naik. Nah, kemudian faktor produktivitas dan perencanaan SDM. Ini kalau kita ingin melihat secara keseluruhannya kira-kira gitu ya, maka di sini kita mengumpulkan data dan informasi ya survei periodik, statistik dari lembaga instansi yang terkait, lalu pengalaman proyek. Maka kita lihat ada kondisi lapangan dan ada yang lain-lain ya. Kondisi lapangan tadi adalah lepas pantai kah, daratan, topografi, jadi turun naik atau di lembah atau di pegunungan itu ya. Luas area kerja, iklim ya. What sih? What sih? Berapa? Ya, saya lanjutkan ya. Tersedianya sarana, sedangkan lain-lain tadi adalah kerja lembur, supervisi gitu ya, subkontrak atau langsung, lalu ada kurva pengalaman, ada siklus kerja, ada tadi kru ya, jumlah krunya. Nah, nanti dari sini kita bandingkan dengan indeks yang standar yang dari Amerika gitu ya. Nah, baru kita akan dapatkan programnya, berapa sih jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, peningkatan kualitas melalui kursus dan pelatihan. Terus bagaimana dampaknya terhadap proyek, jadwal, dan biaya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, eh, saya sedikit akan mencoba melihat contoh dulu ya. Contoh bagaimana eh, kita menyikapi masalah tenaga kerja ini. Ya, saya stop saya dulu. Saya akan ambil eh, format Excel gitu ya. Ini cara kita berhadapan atau berkaitan dengan tenaga kerja.
Saya ambil contoh di sini misalnya adalah pekerjaan tadi ya, pekerjaan pasangan batu kali tadi. Di mana ini kita lihat batu kali gitu ya. Volume pekerjaan berarti katakanlah berapa? 368 meter kubik. Oke. Terus tenaga kerja yang tersedia di kita gitu ya, itu adalah pekerja. Kita punya misalnya 12 orang. 12 kita sebut hari orang tenaga kerja atau pekerja lah. Hari orang pekerja gitu ya. Terus tukangnya kita punya 4 hari orang tukang. Tukang gitu ya. Kepala tukangnya ada 1 gitu ya. Nah, kepala tukang 1 hari orang kepala tukang. Nah, ini tenaga kerja yang kita akan pakai. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, dari jumlah tenaga kerja yang kita punya ini sejumlah yang akan kita kerjakan, kira-kira berapa lama ini bisa selesai? Ya, maka kita lihat tadi, ya, kalau kita hitung ini berdasarkan kemampuan standar, standarnya yang kita pakai SNI tadi ya. Nah, maka 1 meter pasangan batu kali tadi, kita buat 1 berbanding 5 gitu, maka dibutuhkan pekerjanya tadi berapa? 1.500 ya, 1,5. Kemudian tukangnya, ini kita lihat di sini, saya lihatkan dulu kembali ya. Kita lihat di SNI tadi. Anda berarti ini ya, kerjanya 1.100,5, tukang batunya 0,75, kepala tukangnya 0,075. Jadi mandor kita tidak pakai gitu ya. Jadi 1,5, 0,75 dan 0,075. Kita kembali ke Excel. Yes. Oke, ini adalah hari orang pekerja, kemudian tukang batu ya, tadi 0,75 hari orang tukang ya. Ini kita rubahnya tukang batu di sini. Ya, sinkron, maka ini jadinya hari orang tukang batu. Nah, berarti ini juga hari orang tukang batu. Kemudian ini adalah kepala tukangnya, kepala tukang batu ya, karena ini batu ini kerjaan ini juga sama. Ini dibutuhkan tadi 0,75.
hari orang kepala tukang batu. Ini supaya ini kita buat desimalnya biar kelihatan kayak tadi ya. Nah, ini untuk menyelesaikan 1 meter kubik butuh ini. Ya, selama berapa? Selama 1 hari. Ya, selama 1 hari ini. 1 meter kubik 1 hari, kira-kira gitu ya. Terus, bagaimana nih? Kita akan tahu ini kalau ini berapa sih kemampuannya. Ini menjumlahnya susah ya. Ini hari orang pekerja, ini hari orang tukang batu, ini hari orang kepala tukang batu. Nggak bisa dijumlahin, ini juga nggak bisa dijumlahin kan? Karena beda-beda ini. Terus gimana caranya? Supaya mudah. Supaya mudah kita buat indeksnya. Nah, indeksnya gimana? Nah, berdasarkan apa gitu? Seharusnya berdasarkan sertifikatnya. Sertifikat tukang, sertifikat kepala tukang, sertifikat ini berapa perbandingannya, itu bisa kita pakai. Tapi nggak ada juga. Gimana nih kalau nggak ada? Maka kita berdasarkan pada upahnya. Karena upah itu biasanya menunjukkan perbedaan di masing-masing keterampilan tadi. Jadi ini upahnya ya. Misalnya upah pekerja itu 125.000, 100.000, itu 25.000. Ya. Tukang batunya 180.000. Lalu kepala tukangnya 220.000. Nah, saya nggak tahu benarnya berapa. Nanti coba Anda cek di proyek di lapangan kira-kira berapa. Ya. Sehingga di sini bisa kita sebut indeksnya. Dasarnya apa? Kita ambil yang paling yang satu indeksnya adalah tukang. Kenapa tukang satu? Karena inilah tenaga kerja terampil yang paling bawah. Pekerja terampil nggak? Kerja nggak terampil. Jadi Anda punya 100 pekerja suruh ngerjain pasang batu kali, nggak benar tuh. Ya. Kenapa? Karena nggak punya keterampilan untuk memasang batu tadi. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita ambil sebagai standarnya adalah tukang batu. Lalu kita bandingkan antara tukang batu dengan pekerja berdasarkan upahnya. Jadi ini sama dengan ini, kita bagi dengan ini, lalu dikali dengan ini. Nah, dapatnya 0,69. Lalu kepala tukang berapa? Sama, kita bandingkan juga. Ini kita bagi dengan upahnya, dikali dengan indeksnya. Nah, dapatnya segitu. Berarti sekarang udah dapat indeksnya kan? Nah, dengan indeksnya dapat, kita bisa samakan sekarang indeksnya. Ya, eh, apa tenaga kerjanya, kita hitung ya. Ini sama dengan ini, kita kalikan dengan ini. Nah, ini sama dengan ini dikali dengan ini. Ke sini sama dengan ini dikali dengan ini. Ini kita samakan desimalnya. Nah, sekarang ini satuannya udah sama nih. Kalau ini kan beda-beda nih, ya. Ini jadinya adalah hari orang tukang batu gitu ya. Ini hari orang tukang batu. Ini hari orang tukang batu. Ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan sama dengan ini tambah ini tambah ini. Nah, ini jumlahnya sekarang. Jadi sudah bisa kita jumlahkan nih. Kalau ini kan nggak bisa tadi. Kalau ini udah bisa. Kenapa? Ini udah disamakan gitu ya. Dengan demikian, ini produknya sehari berapa? 1 meter kubik per hari. Kira-kira gitu ya. Produksinya ini adalah 1 meter kubik per hari. Kita kasih warna biar ingat. Oke. Sekarang kalau kita punya tukang tadi, yang kita punya ini, tukang yang tenaga yang kerja yang tersedia ini kan.
Sekarang kita hitung juga nih, ya kita dengan indeks ini kita gunakan, kita hitung sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, ini kita kalikan ini dengan ini supaya jadi bisa disamakan dia. Lalu ini sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, sehingga ini kita jadikan namanya satu jadi sama sekarang ya. Hari orang tukang batu. Hari orang tukang batu, hari orang tukang batu. Ini jumlah juga kita samakan. Nah, sehingga ini sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Ini adalah nah, terus berapa produksinya per hari? Ini sama dengan ini kita bagi dengan produk apa jumlah ini dikali dengan 1 meter kubik. Nah, ini adalah hasilnya per hari ini. Meter kubik per hari. Nah, clear ya. Jadi kalau kita punya tenaga kerja segini yang disiapkan mandor, kita estimasi dengan berdasarkan standar ini, ya kira-kira produksi per harinya 7,2 meter kubik. Sampai di sini kira-kira jelas nggak? Atau ada pertanyaan? Pak mau nanya, Silakan. yang 1:5 itu fungsinya buat apa? 1/5 itu kan Anda tahu kan pasangan batu kali itu bisa 1/4, 1/4, 1/5, 1 semen, 5 pasir. Masa Anda nggak tahu? Oh, oh ya tahu Pak. Nah, jadi itu perbandingan adukannya ya. Misalnya untuk mortar, 1 berbanding berapa ya. Ini mungkin speknya kita pakai speknya kita kalah 1/5, 1 semen, 5 pasir. Ya kita pakai tadi standarnya itu ya. Jadi tergantung spek. Ada lagi yang lain? Pak, itu Pak, kan indeks dari yang dari SNI itu kan yang 1,5 sama 0,75 dan 0,075. Dan buat nentuin indeks yang kedua nih Pak yang 0,694 itu harus dari UPA aja atau apa gimana Pak? Ya nggak ada lagi yang lain. Kalau ada sertifikatnya mungkin barangkali bisa. Dasar sertifikat itu disatakan kemampuan tukang itu berapa, kemampuan kepala tukang berapa, kemampuan laden atau pembantu tukang berapa. Kita nggak punya data itu. Ya, walaupun ada sertifikatnya tapi tidak menunjukkan perbandingan kemampuan tadi. Nah, ini kita istilahnya mengakali tapi untuk supaya mudah melakukan estimasi tadi. Kalau nggak ada itu kita gimana nih menyamakannya? Nggak bisa kan? Nah, indeks yang ada di sini ini menunjukkan bukan ini crew ya, perbandingan antara pekerja tukang batu ini. Jadi kalau ini nggak ada, maka nggak bisa ngerjain pasang batu kali ini, ya. Jadi dia semacam crew itu. Jadi kalau kita jumlahkan, paling tidak di sini butuh satu tukang, setiap satu tukang dibantu oleh 2 pembantu tukang, kira-kira gitu ya. Kalau satu tukang dan satu pembantu tukang gimana? Berarti itu bukan crew namanya, ya. Crew itu perbandingannya seperti itu. Nah, sementara ya data kita ini dari mandor, Pak, saya punya 12 pekerja, 4 tukang batu dan 1 tukang kepala tukang. Nah, berarti ini harus kita konversikan supaya kita tahu berapa sih kemampuan yang sebenarnya gitu. Supaya bisa dijumlah kira-kira begitu. Gimana kira-kira? Jelas atau ada pertanyaan? Jelas Pak. Oke ya, kalau udah jelas. Sehingga dengan demikian kita akan tahu ya, eh, misalnya waktu ya, waktu pemasangan apa tadi batu kali ya. Ini kita bisa hitung sama dengan volume pekerjaannya
dibagi dengan produksi per harinya. Maka dapatnya ini adalah 51,13 hari. Oke. Terus kita hitung waktu tidak terduganya. Atau waktu yang mungkin barangkali tidak efektif ya, bukan tidak terduga tidak efektif, hujan atau apa itu tersebut 2 hari. Sehingga durasi pekerjaannya sama dengan ini ditambahkan. Nah, saya kira gitu ya. Jadi inilah lamanya pekerjaan itu dikerjakan ya untuk menyelesaikan 368 meter kubik. Oke, sampai sini clear ya, jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan dihitung berdasarkan apa nih? Berdasarkan standar. Dan kemudian kita coba pendekatan dengan indeks gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan gimana? Nah, ini harus kita lakukan, yang kita monitor gitu ya. Jadi ini baru dari segi teoritisnya. Ya. Sekarang kita lihat, ini kenyataan di lapangan ya. Di lapangan itu ternyata produksi tenaga kerja lapangan gitu ya, itu ternyata satu hari cuma mampunya 6,5 meter kubik. Tuh, pertanyaannya ya, standarnya 7,2, kemampuannya 6,6. Kira-kira produktivitasnya tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Rendah ya. Ingat ya, ini pada saat pelaksanaan, artinya hitungan kita standar ini adalah rencananya, tapi pelaksanaannya ternyata segini. Jadi kalau terjadi begini gimana? Apa kita akan, nah, udahlah, nah, kita selesaikan. Maka kalau kita ikutin terus, maka ini akan menyebabkan nanti apa? Proyek terlambat. Buktinya, sekarang kita lihat buktinya ya. Kalau kita ini kan, ini sama dengan, berdasarkan ini ya, kemampuan ini, berarti ini kita bagi dengan ini. Dapatnya 55,76 hari. Jadi telatnya berapa nih? Hampir, kita kurangi gitu. Nah, 4,63 hari telatnya untuk kerjaan pasangan pondasi atau batu belah tadi. Nah, kalau ini proyek ya berarti kita udah kena denda tuh, ya. Jadi lalu gimana usahanya supaya kita tidak sampai telat? Nah, itulah makanya perlu kita atur apa betul tenaga kerja cukup segini. Karena dengan segini kemampuannya bukan seperti ini, tapi adalah seperti yang di bawah ini, ya. Oleh sebab itu kita harus minta sama tukang nih, sama mandor. Mandor, itu ternyata tukang atau pekerja yang Anda berikan untuk produktivitasnya nggak sesuai dengan yang kami harapkan itu. Jadi untuk bisa sesuai ya Anda harus tambah orang. Nah, berapa orang yang ditambah? Ini kita hitung ya. Penambahan tenaga kerja. Ini ya kita mulai dari sini maksudnya tukang dulu ya. Apa pekerja. Pekerja kalau kita lihat dari sini maka hmm, ini ya kita bagi dengan ini dikali dengan jumlah pekerjanya. Nih, kemudian tukang batunya sama dengan ini harapannya segini dibagi dengan ini dikali dengan jumlah yang ada. Sedangkan untuk kepala tukangnya
Makanya ini sama dengan ini, kita bagi dengan ini. Nah, inilah apa namanya pekerja idealnya supaya bisa dia menghasilkan sehari sebesar ini. Berarti tambahannya berapa? Tambahannya itu sama dengan ini, kita kurang dengan di atas. Nah, ini sama ya. Ini dikurang dengan yang di atas. Terus ini dikurang dengan yang di atas. Nih. Jadi inilah tambahannya, ya, tambahan pekerjaannya. Jadi kalau kita bulatkan berapa nih? Ya, berarti ini perlu tambah satu gitu ya, ditambah dua. Nah, ini nggak usah tambah, ya, dianggap nol aja. Atau kalau ini kita hilangkan desimalnya, ya. Nah, kira-kira gitu tuh, tambah pekerja. Tapi ini kan masih kita anggap ini apa? Ini jangan dua di satu ya. Ya, jadi satu pekerja, satu tukang. Nah, inilah yang kita sampaikan ke eh, mandor. Jadi jangan kita minta tambah tapi kita tidak tidak tahu jumlahnya berapa gitu ya. Jadi ada dasarnya lah kita minta tambah itu adalah setelah kita cek produktivitasnya per hari, sementara estimasi kita segitu, jumlahnya segini, ya, tenaga kerjanya. Maka kalau ingin kita ini produktivitasnya adalah tidak sama dengan ini tapi sama dengan rencana kita, maka perlu ada tambah tadi tenaga yang kita bulatkan jadinya segini. Jadi satu pekerja ditambah dengan satu tukang batu. Ya, begitu caranya ya untuk bisa apa namanya mendapatkan atau meminta kepada mandor untuk menambah tenaga kerja tadi. Kira-kira ada pertanyaan? Ini 3 TKG berapa? 3, Pak. 3 ya. Biar nanti bisa saya share gitu. Oke, kira-kira begitu clear atau ada pertanyaan nih tentang bagaimana menggunakan tadi ya produktivitas dikaitkan dengan realisasi di lapangan ya. Jadi nanti kalau Anda menemukan kondisi seperti itu, Anda bisa melakukan analisa seperti ini, lalu nanti Anda bisa sampaikan kepada project manager atau site manajernya bahwa kita butuh tambahan orang nih kalau kita ingin bisa menyesuaikan dengan rencana. Kalau tidak, proyek ini akan mengalami keterlambatan sampai sekian hari gitu ya. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan. Jadi monitoring seperti itu kita lakukan segera. Jangan ditunda-tunda sehingga nanti telat ya. Jadi harus segera diperbaiki. Jumlah ada ininya minta segera mandor untuk mengadakannya supaya jangan sampai ini apa namanya proyek kita jadi telat.
Nah, sekarang bagaimana grafik lonceng ini ya? Jadi sebetulnya normal ini yang hijau ini nih, ya yang ini akan membentuk kurva S ya. Lalu ada kurva yang berwarna kuning, ada kurva yang berwarna merah. Ini adalah dari sisi penyediaan tenaga kerjanya. Ya. Ini kita sebut yang kuning ini namanya front loaded ya. Jadi di sini di awalnya banyak ya. Kalau ini back loaded, nah di belakangnya yang banyak. Nah, ini yang normal ya. Jadi kalau kita ingin mengadakan tenaga kerja sebaiknya yang hijau ya. Bukan yang kuning ataupun yang merah. Kenapa? Yang kuning yang merah ini ada kelemahannya. Di sini kita lihat banyak. Jadi ini hijau ini menggambarkan space kerjanya gitu ya. Maka di awal proyek kalau kita gunakan front loaded ini tenaga kerjanya kebanyakan, kerjanya belum ada. Ya, akibatnya nanti banyak pekerjaan yang tidak tercover. Oke. Nah, kalau yang merah sama ya. Ini tenaga kerjanya udah banyak gitu, tapi tenaga kerjanya kurang. Nah, ini berdampak nanti apa di bagian belakang dia akan mengalami apa istilahnya mengejar target ini. Nah, ini juga akan mengalami masalah. Jadi front loaded maupun back loaded ini tetap memiliki kelemahan. Oleh sebab itu kalau kita merencanakan tenaga kerja, rencanakanlah sesuai dengan kurva yang biru ini atau yang hijau ini. Nah, kalau kita lihat grafik ini tadi penjelasannya ya, luas segitiga 4 ABCD ini A, B, C, D ini tenaga kerja rata-rata gitu. Tingginya AB. AB itu adalah A ditambah dengan B. B-nya mana nih? Ini B, ini A ini ya. Tinggi A tambah B sama dengan 1,5 dikali 1,7 dikali dengan B. Ya. Ini apa namanya perbandingannya. Ya. Terus front loaded ya. Ini ketidaktepatan yang tadi front tadi yang kuning. Hasil guna karena terlalu banyak tenaga kerja dibandingkan tersedianya pekerjaan tadi ini. Sedangkan backloaded, kenaikan jumlah tenaga kerja yang diperlukan mengejar jadwal yang umumnya menaikkan biaya proyek secara keseluruhan. Kerjanya banyak, orangnya belum ada. Ya. Sehingga nanti ini banyak yang pontang-panting mengejar ini ya, supaya jangan sampai telat. Nah sekarang penggambaran periode tadi bisa digambarkan dengan cara trapesium ini. Ya. Jadi dari A ke B itu adalah periode naik, ya. BC adalah peak atau puncak, CD adalah periode menurun. Kalau untuk perbandingannya ini 20%, ini 20%, ini 60%. Ini untuk apa? Untuk pekerjaan apa? Eh, Engineering ya. Kalau ini konstruksi ini engineering. Ya, ini engineering. Jadi kalau engineering atau desain engineering itu perbandingannya adalah 20%, 20%, 60%. 20% menaik, 20% puncak, dan 60% turun. Ya, ini perbandingannya. Sedangkan untuk konstruksi, ya, itu adalah puncaknya 50%, puncaknya, menaiknya 50%, kemudian puncaknya 25%, dan menurunnya 25%. Ya. Nah, mulainya di sini kenapa? Karena ini untuk engineering di sini ya. Ini adalah untuk konstruksinya. Nah, berdasarkan ini kita coba lihat ya. Jadi tadi ini adalah periode menaik,
ini periode puncak, ini periode menurun gitu ya. Kalau kita hitung sekarang, contoh nih ya, contoh soalnya ini, berapa besar tenaga kerja puncak di sini BC ini, dan lama periode puncak, lama dari B ke C itu, untuk desain engineering. Nah, kalau desain engineering berarti ini adalah tadi 20, 20, 60 gitu ya. Kalau konstruksi tadi 50 di awal, 25, 25. Nah, jadi makanya kita karena ini disebut desain engineering, maka perbandingannya adalah 20, 20, 60. Kemudian dengan total lingkup kerja, jadi luasan ini semua 24.000 jam orang, ya. Dan jadwal penyelesaian ini adalah 30 minggu, ya. Perhitungan dengan menggunakan metode trapesium. Sekarang coba kita hitung ya. Jam orang efektif per bulan itu kita asumsikan 85%. Kan orang tidak bekerja 30 hari per bulan ya, tapi mungkin hanya ya 85%-nya lah. Karena harus ada istirahat juga kan. Lalu jam kerja per minggu 40 jam. Nah, satu bulan kira-kira kalau kita bagi minggunya kira-kira 4,25 minggu. Ya, kan satu minggu 7 hari. Kalau sebulan 30 hari berarti 7 kali 4, 28 tambah 2. 2 itulah 2 atau 3 kira-kira gitu ya. Kalau 31. Jadi itu makanya diperkirakan 4,25 minggu kira-kira gitu ya. Sehingga kalau kita hitung berapa jam orang efektif dalam satu bulan, maka berarti 40 jam per minggu dikali tadi hanya satu bulannya 85%, dikali dengan 4,25 minggu. Totalnya adalah 144 jam bulan atau 145 jam orang per bulan. Oke ya, dari situ kita lanjut sekarang. Perbandingan antara A, B, C, tadi kalau kita porsikan untuk desain engineering berarti 20%, 20%, 60%. Kalau A sama dengan 20, berarti B juga sama dengan 20, berarti A sama ya. Ini dianggap A. C 60, 60 berarti 60 per 20 berarti 3A. Sehingga A ditambah 3A, ini totalnya adalah 30 minggu. Nah, durasinya tadi ya. Kalau 5A 30 minggu, berarti A-nya berapa? Itu 30 per 5 sama dengan 6 minggu atau 1,4 bulan. Jadi, kalau A-nya 6 minggu, kalau B-nya sama 6 minggu, kalau C-nya 6 minggu kali 3, ya. Jadi sekitar 18 minggu kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya atau hitungan berikutnya apa? Kita mencari berapa sih T-nya. Ya. T itu adalah tinggi periode puncak gitu ya. Kita gunakan persamaan, yaitu tadi jumlah jam tadi, total jamnya tadi itu ya. Kita rubah menjadi per bulan gitu. Jadi 24.000 ini ya kita bagi berapa bulan? Satu bulan tadi kan 144,5 jam. Jadi makanya ini atau 145 ya. 24.000 dibagi 145 nanti kan dapatnya bulan nih. Ya. Karena ini ya jam per bulan. Jam dengan jamnya habis, bulannya naik. Jadi dapatnya ini adalah bulan gitu ya. Kemudian ini adalah gambaran dari, kita lihat ke segitiga ini. Luas segitiga ini yaitu A dikali setengah T, ini kan T-nya ini ya. Lalu B, C ini adalah tadi A juga dikali dengan T. Sedangkan segitiga ini adalah C dikali dengan T. C itu tadi 3A kan. Nah, sekarang kita buat persamaan ini. 1,4 ini ya, alasnya A ini 1,4 kan. 1,4 bulan, karena ini sudah bulan, ini kita samakan dengan bulan juga.
1,4 dikali setengah T tadi udah jelas itu tingginya, T-nya tinggi, ditambah tadi A, B ini, 1,4 bulan juga, ini sama dengan B kan, dikali T, jadi luas segi 4 gitu. Lalu ditambah dengan ini C itu 60, jadi 3 kali A, jadi 3 kali 1,4 dikali setengah T, ya kira-kira itu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini dapatnya 165, ini dapatnya adalah 1,4 kali setengah T, jadi 0,7 T. Ini 1,4 T, ini 3 kali 1,4 dibagi ini, dapatnya 2,1 T. Sehingga kalau ini dijumlahkan, 0,7 tambah 1,4, 2,1, tambah 2,1, jadi 4,2. Sehingga T-nya berapa? 165 dibagi 4,2. Kalau kita jadikan orang, ya sekitar 39 orang. Ya. Kenapa kok jadi orang ini? Nah, ini kan, ini bulan. Ya. Ini apa nih? Ini bulan juga kan? T itu kan tadi orang. T itu nih orang jumlah tenaga kerja kan? Sehingga ini orang, ya. Nah, jadi ini dibagi ini bulannya habis, tinggallah orangnya. Kira-kira gitu ya. Lagi 39 orang. Periode puncaknya sama dengan ini, A tadi. Karena ini kan periode puncak ini kan. BC itu sama dengan B. B sama dengan A, jadi namanya sama dengan A ini. Sehingga dapatnya 1,4 bulan. Sehingga dengan demikian, kita bisa jawab tadi bahwa tinggi ini 39, periode ini adalah 1,4 bulan. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Lalu bagaimana perkiraan tenaga kerja engineering? Ini engineer-nya ya, yang tingkat staff ini ya. Sulit merencanakan tenaga kerja engineering karena unsur ketidakpastian yang cukup tinggi dalam masalah memperkirakan jumlah beban tugas yang akan dihadapi. Umumnya, jumlah tenaga kerja engineering perusahaan atau engineering atau konstruksi diperkirakan atas dasar data-data empiris atau berdasarkan pengalaman, kira-kira gitu ya. Nah, ini gambaran yang ada di dalam sebuah grafik. Jadi, ini adalah yang merah ini, ya perkiraan tenaga kerja engineering. Yang hijau bawah ini batas bawahnya, ini batas atasnya, kira-kira gitu. Jadi kalau kita misalnya punya proyek dengan nilai kontrak 60 juta US dollar gitu, maka tenaga kerja engineering minimum dibutuhkan ya sekitar 215 lebih lah kira-kira gitu ya. Itu batas bawahnya, atau paling tidak ya di bawah 240 atau 230. Jadi sekitar itu jumlahnya. Ya, berapa itu? Jadi kurang lebih sekitar ya 25-an lah, 25 atau 26 gitu ya. Nah, demikian juga kalau proyek kita makin besar gitu ya. Nah, ini juga tenaga engineeringnya juga sama. Maaf, bukan di itu apa namanya bisa paling tidak sebesar ini ya, ya 200-an gitu ya, atau paling banyak segini. Tapi rata-rata ya diambil yang di tengah aja gitu. Ya, jadi itu kalau ditanya tenaga kerja engineering, engineering bukan tukang ya. Kalau yang tadi kita bicarakan adalah tukang dan pembantu tukangnya. Lalu kemudian ada tukang langsung dari tenaga dari apa namanya dari proyek dari perusahaan gitu, dari kontraktor, ada borongan ya. Jadi biasanya ke mandor itu kita itu hitungannya ini ada pekerjaan pondasi 300 kubik.
berapa kira-kira upahnya per kubik. Biasanya begitu hitungannya ke mandor. Mandor ngitung, oh katanya sekian. Nah, kita jadi tidak memikirkan upah tukang atau upah pekerja. Kenapa? Itu dibayar oleh mandor. Yang kita bayar adalah kepada mandor seberapa besar yang sudah dia kerjakan. Nah, itu tinggal diopnam aja. 300 kubik misalnya selesai apa, 20 kubik sehari misalnya atau 15 kubik sehari. Seminggu berapa? Nah, seminggu sekitar itu yang dibayarkan kepada mandor. Nah, mandor berdasarkan itu baru membayar tukang dan pembantu apa pembantu tukang atau bekerjanya tadi. Nah, tenaga kerja konstruksi digolongin dua macam. Penyelia atau pengawas kita 5-10%. Lalu pekerja atau buruh lapangan ini yang mandor tadi ya, 90-95%. Dilihat dari bentuk hubungan kerja antara pihak yang bersangkutan, maka tenaga kerja proyek khususnya, tenaga kerja konstruksi dibedakan menjadi ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja borongan. Tenaga kerja langsung atau direct hire adalah tukang yang direkrut dan mendatangani langsung ikatan kerja perorangan dengan kontraktor umumnya. Ini diikuti dengan latihan biasanya ya. Contohnya biasa siapa sih? Ada tukang las, tukang pipa, dan lain-lain. Sedangkan tukang tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan ikatan kerja yang ada antara perusahaan pengadaan tenaga kerja, itu mandor atau sejenisnya gitu ya. Itu dengan kontraktor. Jadi kita tidak berhubungan dengan tenaga kerjanya, kita berhubungan dengan mandornya saja. Umumnya kontraktor memilih kombinasi antara kedua jenis tenaga kerja. Nah, komposisinya seperti yang di atas tadi. Kita ini 10%, ini sekitar 90%, kira-kira gitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bahas dari materi kita ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya mau presensi dulu. Adelia ada? Halo, Hadir, Pak. Aditya, Hadir, Pak. Ahmad Firdaus, Hadir, Pak. Ajeng, Hadir, Pak.
Aprilia, Hadir, Pak. Aryo Bayu, Hadir, Pak. Bayu Ali, Bintang Putra, Hadir, Pak. Christian, Hadir, Pak. Dava, Hadir, Pak. Gladys, Hadir, Pak. Hussein, Hadir, Pak. Ihan, Hadir, Pak. Luna, Hadir, Pak. and Saiful, Hadir, Pak. Muhammad Rafli, Hadir, Pak. Muhammad Dava, Hadir. Muhammad Rifki, Hadir, Pak. Najwa, Hadir, Pak. Noval, Hadir, Pak. Niko, Hadir, Pak. Raka, Hadir, Pak. Raya, Hadir, Pak. Raisa, Rido, Stefani,